Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Zenobia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengukur kepadatan populasi. Kepadatan populasi adalah jumlah individu per luas atau volume. Dalam organisme daratan, yang dijadikan acuan adalah satuan luas. Sedangkan pada organisme perairan yang dijadikan acuan adalah satuan volume. Kepadatan populasi dapat dihitung atau diukur melalui 3 cara. Yang pertama, dengan cara mencaca atau menghitung secara langsung. Yang kedua, dengan teknik sampling berupa penggambaran ukuran populasi. Dan yang ketiga, dengan cara tidak langsung melalui beberapa indikator seperti feses, sarang, jejak, dan lain-lain. Yang pertama, dengan cara mencaca atau menghitung secara langsung. Cara ini artinya kita harus mengumpulkan informasi maupun data secara langsung untuk menemukan hasil. Pada populasi manusia, pengambilan data informasi populasinya biasanya dilakukan dengan sensus penduduk, di mana para petugas melakukan kegiatan pengambilan data dengan mendatangi rumah-rumah warga. Kan pada pengukuran populasi untuk tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, membagi kawasan menjadi beberapa blok dan menghitung jumlah individu yang ada pada setiap blok secara berurutan. Cara lain juga dapat dilakukan dengan menghitung di blok berbeda secara bersamaan oleh beberapa observer. Yang kedua, dengan menyisir kawasan dengan berbaris dalam posisi atau set dan berjalan serentak menelusuri seluruh kawasan untuk mendeteksi dan menghitung anggota populasi. Setelah melakukan pengumpulan data dengan meninjau lapangan, data yang diperoleh dapat langsung dihitung dengan rumus kepadatan populasi, yaitu kepadatan populasi sama dengan jumlah individu dalam suatu populasi dibagi luas area atau volume area. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri dari 2 kelas, yaitu yang pertama probability sampling atau random sample, dan yang kedua non-probability sampling atau non-random sample. Pada metode probability sampling atau random sample, ada berbagai metode lagi yang termasuk di dalam probability sampling. Yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana disebut juga simple random sampling. Teknik penarikan sampel ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Contohnya, dalam suatu penelitian dibutuhkan 30 sampel, sedangkan populasi penelitian berjumlah 100 orang. Selanjutnya, meneliti membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Yang berikut, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Metode ini merupakan metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, dibutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 dibagi 10 sama dengan 10. Selanjutnya, responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok, lalu diambil secara acak tiap kelompok. Yang berikut yaitu pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling adalah untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda. Misalnya, penelitian tentang kepuasan pasien di ruang rawat inap, ruang IGD, dan ruang poli di rumah sakit A, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu teknik pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampel berdasar tingkatan tertentu. Berikut teknik pengambilan sampel acak bertingkat atau multi-stage sampling. Teknik ini merupakan proses pengambilan sampel yang dilakukan secara bertingkat. Misalnya dari tingkat kecamatan, kemudian ke tingkat gugus, kemudian ke tingkat desa, dari desa ke tingkat RW, RW lalu ke RT. Yang kedua yaitu metode non-probability sampling atau non-random sample. Pada metode ini ada beberapa teknik yang termasuk di dalamnya. Yang pertama yaitu teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel kepadatan populasi. Yang berikut yaitu melalui teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Yang berikut yaitu teknik accidental sampling. Pada metode penentuan sampel tanpa sengaja atau accidental ini, peneliti
probability mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Yang berikut yaitu dengan menggunakan teknik kuota sampling. Metode pengambilan sampling ini disebut juga kuota sampling. Teknik sampling ini mengambil sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang berikut teknik terakhir dalam metode non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Metode probability sampling dan non-probability sampling sering digunakan pada pengukuran populasi kepadatan manusia. Sedangkan pada tumbuhan, metode pengukuran teknik sampling dapat dilakukan dengan teknik sampling kuadrat, yaitu suatu teknik survei vegetatif yang sering digunakan dalam semua tipe komunitas tumbuhan. Petak contoh yang dibuat dalam teknik sampling ini bisa berupa petak tunggal atau beberapa petak. Sedangkan teknik sampling pada hewan biasanya digunakan dengan metode capture dan recapture. Metode ini sudah populer untuk menduga ukuran populasi dari suatu spesies hewan yang bergerak secara cepat seperti ikan, burung, dan mamalia kecil. Metode ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama, metode Lincoln-Peterson. Metode ini pada dasarnya menangkap sejumlah individu dari suatu populasi hewan yang akan dipelajari. Individu yang ditangkap kemudian diberi tanda yang mudah dibaca, kemudian dilepaskan kembali dalam periode waktu yang pendek. Setelah beberapa hari ditangkap kembali dan dihitung yang bertanda yang tertangkap. Dari 2 kali hasil penangkapan ini dapat diduga ukuran atau besarnya populasi dengan rumus N per M sama dengan N per R, di mana N besar merupakan besarnya populasi total, N besar sama dengan jumlah individu yang tertangkap pada penangkapan pertama, N kecil sama dengan jumlah individu yang tertangkap pada penangkapan kedua, dan R besar sama dengan individu yang bertanda dari penangkapan pertama yang tertangkap kembali pada penangkapan kedua. Yang kedua yaitu metode Zipin. Metode Zipin dapat dilakukan dengan cara pada penangkapan pertama sejumlah hewan tidak dilepaskan kembali atau N1, kemudian dalam jangka waktu tertentu dilakukan kembali penangkapan kedua dan juga hewan tidak dilepaskan kembali atau N2, sehingga dengan menggunakan persamaan Zipin dapat diduga populasi hewan dalam suatu area. Perhitungan pendugaan populasi dengan metode Zipin dapat ditulis dengan rumus N besar sama dengan N1 kali 2 per N1 kurang N2, dengan N besar sama dengan jumlah individu, N1 sama dengan jumlah hewan yang tertangkap dan tidak dilepaskan lagi pada penangkapan pertama, N2 sama dengan jumlah hewan yang tertangkap dan tidak dilepaskan kembali pada penangkapan kedua. Dan yang terakhir yaitu cara mengukur kepadatan populasi dengan cara tidak langsung atau melalui beberapa indikator. Yang pertama yaitu berdasarkan indikator suara. Metode ini hanya dapat menduga jumlah kelompok karena tidak semua individu mengeluarkan suara yang dapat dideteksi dengan baik. Estimasi populasi atau jumlah kelompok dilakukan dengan menghitung suara yang terdeteksi pada area berbeda, namun akan sangat sulit karena observer harus tahu betul perbedaan suara antar individu. Metode ini mungkin hanya akan efektif bila menggunakan alat perekam suara yang dapat membeda-bedakan suara antar individu melalui frekuensi suara. Yang berikut yaitu pengukuran kepadatan populasi secara tidak langsung dengan indikator sarang. Spesies primata yang membangun sarang baik untuk tidur di malam hari maupun untuk istirahat di siang hari hanya orangutan. Jumlah sarang yang ditemukan di suatu kawasan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menduga ukuran populasi. Metode yang digunakan untuk mendata jumlah sarang atau orangutan adalah metode jalur. Demikian juga estimasi populasi dilakukan dengan rumus yang digunakan dalam metode jalur, tetapi telah mengalami modifikasi dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah sarang yang terhitung. Estimasi populasi dilakukan dengan rumus D sama dengan N dibagi X kali 2Y dikali P dikali R dikali T, dengan D kecil sama dengan densitas, N besar sama dengan jumlah total sarang yang ditemukan,
di jalur X atau sama dengan panjang jalur. Y sama dengan rataan jarak sarang ke jalur secara tegak lurus. P kecil sama dengan proporsi anggota populasi yang membangun sarang. R kecil sama dengan rataan jumlah sarang yang dibangun oleh individu setiap hari. T kecil sama dengan lama sarang tetap terdeteksi atau terlihat visible dalam hari.